Modernisasi dunia, industri. Masyarakat pra-industri. Evolusi peradaban manusia sudah berlangsung sangat panjang. Peradaban dalam sejarah, manusia tersebut berkembang dengan dukungan teknologi yang masih sederhana. Manusia memproduksi barang dengan mengandalkan tenaga manusia, tenaga hewan, dan tenaga angin. Tenaga manusia mampu mengangkat barang-barang bebannya ringan. Tenaga hewan digunakan di penggilingan yang tidak menggunakan tenaga berat. Sistem kehidupan di Eropa sampai dengan abad ke-18 ditandai sebagai peradaban agraria, yaitu mengandalkan pada hasil pertanian. Penggunaan tenaga manusia dan tenaga hewan digunakan untuk mengolah lahan pertanian dan penarik gerobak angkutan barang. Penggunaan tenaga manusia dan tenaga hewan dalam bidang pertanian di Indonesia masih berlangsung sampai sekarang. Dalam perkembangannya, tenaga manusia dan hewan dipadukan dengan penggunaan mesin. Pada gambar tersebut penggunaan tenaga manusia, tenaga hewan dan mesin dalam pertanian Indonesia dilakukan oleh petani-petani tradisional. Penggunaan tenaga-tenaga tersebut untuk mendukung kehidupan masyarakat agraria di Indonesia dan masyarakat bahari. Kelemahan tenaga air dan tenaga angin. Adakah tempat-tempat produksi harus dekat dengan sumber air atau tempat yang berangin kencang? Penggunaan tenaga angin digunakan sebagai penggerak kapal pinisi. Kapal pinisi kebanggaan masyarakat Indonesia menguasai sudut-sudut laut Nusantara dan berlayar sampai ke negara lain. Kapal pinisi merupakan kapal kayu yang berbadan lebar dan sudah terbukti ketangguhannya. Kapal pinisi sudah ada sekitar abad ke-14 Masehi. Bahan untuk membuat perahu tersebut diambil dari pohon dewata yang terkenal, sangat kokoh dan tidak mudah rapuh. Kapal pinisi masih banyak berlayar sampai saat ini di wilayah Indonesia. Sebagai masyarakat bahari dengan lautan yang sangat luas di Indonesia dan kemampuan berlayarnya yang sangat terampil. Revolusi industri. Revolusi industri ditandai dengan penemuan mesin uap untuk mendukung mesin produksi, kereta api dan kapal layar. Berbagai peralatan kerja yang semula bergantung pada tenaga manusia dan hewan kemudian digantikan dengan tenaga mesin uap. Ada tahap revolusi industri. Yang pertama, tahap kerajinan rumah para pekerja di rumah masing-masing yang dimiliki sendiri. Hasil industri berupa kerajinan yang sedang dikerjakan oleh pekerja berdasarkan hasil kerja yang diperolehnya. Kedua, pabrik dengan puluhan tenaga kerja di bagian belakang rumah majikan, rumah bagian tengah tempat tinggal, dan bagian depan sebagai toko untuk menjual produk. Hubungan majikan dengan pekerja dan kerja yang lebih akrab karena tempat kerjanya JT1. Ketiga, industri menggunakan mesin. Perkembangan revolusi industri di Inggris ditandai penemuan mesin-mesin yang berguna bagi dunia industri. Mesin uap baik untuk Inggris maupun untuk suatu perdagangan ekspor. Pengaruh industrialisasi adalah perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan akan tenaga kerja. Misalnya adanya pabrik-pabrik yang mengelola banyak tenaga kerja dan berbagai macam aktivitas. Berkembang ilmu ekonomi dan ilmu manajemen, ilmu akuntansi, ilmu pemasaran, dan ilmu pembangunan. Di samping perkembangan ilmu pengetahuan, maka kebutuhan tenaga kerja meningkat untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di pabrik-pabrik. Revolusi Industri 4.0. Jerman sangat berkepentingan dengan Industri 4.0 berkenaan kebijakan rencana yang bertujuan untuk mempertahankan Jerman agar selalu menjadi yang terdepan dalam dunia manufaktur. Semuanya memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk meningkatkan daya saing industri tiap negara dalam menghadapi pasar global yang sangat dinamis. Kondisi tersebut diakibatkan oleh pesatnya perkembangan pemanfaatan teknologi digital di berbagai bidang. Manfaat Industri 4.0. Pengembangan produk lebih cepat, mewujudkan permintaan yang bersifat individual. Produksi bersifat fleksibel dan cepat dalam menanggapi masalah. B. Perbaikan produktivitas, mendorong pertumbuhan pendapatan, peningkatan investasi. C.
Terwujudnya kustomisasi massal dari produk. D. Mampu memenuhi kebutuhan pelanggan. Secara individu, proses, rekayasa dan bisnis menjadi dinamis, melahirkan model bisnis baru dan cara baru dalam mengkreasi nilai tambah.